Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas kami informasikan tentang guru kita, yaitu Ustadz Dr. Haji Otong Surasman. Latar belakang pendidikan beliau adalah S1 sampai dengan S3 dari Perguruan Tinggi Ilmu Quran Jakarta dalam bidang tafsir. Organisasi beliau adalah Ketua Umum Yayasan Darbayan, Ketua Umum Jam'iyah Mahabbah Al-Quran, Perkumpulan Pencipta Al-Quran. Ketiga, Ketua Pembina Yayasan Surasmaniyah. Keempat, Ketua Pembina Pondok Pesantren Tahfizul Quran Habibur Rahman, Ketua Komisi Fatwa MUI Cinere Depok. Itu sekilas. Dan marilah kita dengarkan kajian materi akhlak yang akan disampaikan Ustadz Dr. Haji Otong Surahman MA. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsira. Wa qala Rasulullah, inna hadzal qur'ana ma'dzubatullah fata'allamu bi ma'dzubatihi mastata'tum. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para hujjaj, bila khusus pengurus DKM Bapak Haji Hengki Abdullah, ya, juga ibu-ibu bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama, bermuajahah, silaturahim. Juga tentunya merupakan sebuah kehormatan bagi pribadi saya, ya, bisa diundang ke sini, ya, untuk berdiskusi, untuk berdialog, ya, seputar materi akhlak, ya. Memang akhlak ini sangat penting untuk kita pelajari, ya, khususnya dalam menata kehidupan, yang mana kita prihatin, ya, bangsa Indonesia, ya, yang mayoritas Muslim, ya, melihat kondisi ini itunya itu, sepertinya akhlak itu diabaikan, ya. Itu pertama, ya. Barangkali untuk pengantar, ya, pagi ini, sebelum kita masuk materi-materi khusus tentang akhlak, karena akhlak itu cukup banyak, ya. Insya Allah nanti kita pelajari satu persatu supaya kita betul-betul bisa memahami, ya. Baik khususnya, ya, terkait dengan kitab suci Al-Quran, ya,
bahwa ketika Siti Aisyah ditanya oleh para sahabat bagaimana akhlak Rasulullah, karena Rasulullah akhlaknya itu adalah Al-Quran. Gitu. Artinya kalau kita itu satu sisi pengen mengetahui tentang akhlak Rasulullah, ya termasuk juga akhlak Quran, ya kembali kepada kitab suci Al-Quran. Ya. Kita pelajari sedikit demi sedikit, walaupun mungkin agak sedikit perbedaan antara akhlak dengan karakter. Ada juga yang menyamakan gitu. Coba kadang-kadang kalau dari sisi teori itu terlalu jelimet gitu ya. Makanya kita nggak pakai teori, kita sederhanakan ya. Akhlak atau karakter ini sebagai pengantar. Mungkin nantinya itu bisa kita pertemuan berikutnya kita mengkaji akhlak para nabi dan rasul dulu ya. Khususnya dari Nabi Ibrahim ya, karena di Nabi Ibrahim itu mempunyai 36 karakter atau akhlak dalam kitab suci Al-Quran. Kebetulan waktu saya nulis disertasi itu judulnya itu karakter manusia dalam Quran Study Kisah Nabi Ibrahim. Saya kebetulan menemukan 36 karakter Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Belum nanti karakter Nabi Muhammad ya, sekitar 15 karakter. Nah dari situ tuh nanti ditambah 36 sama 15 ya. Begitu sangat luas. Belum nabi-nabi yang lain, ini sangat-sangat penting ya. Di mana dalam sebuah hadis juga dijelaskan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Ada yang redaksi satu itu innama bu'istu salihal akhlak. Itu ada dua redaksi ya. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak ya, karena akhlak ini merupakan hal yang sangat penting dalam menata kehidupan. Nah ada beberapa ayat Quran yang saya coba orat-oret ya kemarin itu. Kira-kira apa yang perlu disampaikan untuk pengantar ya, karena lumayan juga ada pekerjaan, jadi kerjaannya nulis gitu ya. Ada waktu itu nulis ya, kebetulan dipercaya oleh satu penerbit untuk menulis buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Wah ini kesempatan ya untuk memberikan kontribusi untuk kelas 10 ya. Jadi kelas 10, 11, 12 materi khusus pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, ini sangat berkaitan dengan materi yang kita kaji ini. Nah, pertama ya bahwa setiap para nabi dan rasul ya di samping untuk berdakwah mengajak seluruh manusia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian juga melalui kitab suci Al-Quran ini diberikan informasi yang sangat jelas ya terkait akhlak atau budi pekerti, di mana secara global ya pertama bahwa Rasulullah SAW merupakan uswatun hasanah ya, contoh atau teladan yang baik. Demikian juga Nabi Ibrahim. Jadi di dalam kitab suci Al-Quran itu yang mendapatkan secara khusus sebagai uswatun hasanah itu dua ya, Nabi Ibrahim AS juga dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak heran ya, di samping tentunya doa Nabi Ibrahim AS ya dalam surah Asy-Syu'ara itu surah 26 ayat 84, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku ini di akhir hayatku menjadi buah tutur kata yang indah, yang baik. Itu doa Nabi Ibrahim ya. Nah, karena Al-Quran itu mukjizat ya, mampu merekam peristiwa-peristiwa masa lalu, termasuk doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada Nabi Ibrahim itu dalam sejarah itu dilahirkan ya 2166 sebelum Masehi. Jadi sampai ke Rasulullah itu berapa ribu? Ya, 3000 ya.
hampir 3000 tahun. Ini namanya mukjizat kitab suci Al-Quran. Kalau saya bertanya misalkan ke Bapak Ibu ya, kalau Ibu Bapak bisa menjawab pertanyaan saya yang sederhana ini, ada buku di mobil saya, ya, kebetulan itu terbit 2020 ya, masih itu karakter unik Nabi Ibrahim, keluarga kuat bangsa hebat judulnya itu. Kebetulan 2020 itu ada lomba ilmiah tingkat nasional ya, saya ikut masuk 10 besar jadi diterbitkan di Surabaya gitu. Nah, ini sebuah analogi ya, supaya kita itu betul-betul mencintai Al-Quran ya, mencintai Allah, mencintai Rasulullah gitu. Nah, pertanyaannya sederhana ya, sebutkan 7 turunan ke atas ya. Mau dari jalur ibu silakan, bapak silakan. Saya kasih buku 1, tapi jujur jawabannya itu gitu. Boleh silakan ya. Ya silakan kalau ada yang bisa acungkan tangannya ya. Dari jalur ibu boleh, jalur bapak boleh. Kan banyak istilah, angka 7 itu kan angka luar biasa sebenarnya ya. Jadi hartanya tidak akan habis 7 turunan katanya. Jadi kita itu harus doain ke 7 ke atas, ke bawah juga ke 7. Ke anak cucu kita. Ada yang bisa jawab? Boleh. Ya, alhamdulillah di sini tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang hafal maksudnya. Iya. Artinya boleh dicatat tuh ya, yang keberapa tuh ya. Dari sekarang kita gitu. Ini kan namanya sharing ya, mengingatkan ya. Kita sampai lupa sama kakek nenek kita ya. Kalau di Sunda itu kan ada, kebetulan saya dari Sunda, Sumedang ya, ada aki ya, uyut, kemudian bao, janggawareng, udeg-udeg gitu kan bahasa Sunda itu. Nah itu sangat luar biasa karena satu sisi gitu, ini analoginya ya, kita jadi begini itu karena doa-doa kakek kita. Kadang bukan dari orang tua kita itu ya, dari sononya gitu. Dan demikian juga Rasulullah ya, itu doa Nabi Ibrahim. Jadi yang mendoakan ya, supaya diutus Rasulullah itu doa Nabi Ibrahim. Ini kaitannya ya. Al-Baqarah ayat 129 di situnya, Rabbana wa asbim rasulam minhum yatslu alaihim ayatik. Wahai Rabb kami, utuslah kepada mereka, kepada bangsa Arab itu seorang Rasul yang akan mengajarkan kitab engkau, yaitu kitab suci Al-Quran. Nah doanya dipanjatkan itu setelah membangun Ka'bah. Itu membangun Ka'bah yaitu ya perjalanan yang sangat luar biasa Nabi Ibrahim itu ya, karena dari negeri Kaldan itu ya hijrah dulu ke Palestina, Syria, Yaman, Mesir 5 tahun, kembali ke Palestina, Mekah, Palestina, Mekah, baru meninggal di Palestina, di Hebron itu. Ini sebuah perjuangan. Jadi berarti sekitar ya disunatkan 90 tahun ya gitu. Berarti 90, ya sekitar usia itu ya ketika membangun Ka'bah itu. Nah itu ilustrasi maksud itu karena mukjizat Al-Quran itu mampu menjelaskan secara rinci ya, termasuk sejarah masa lalu, termasuk karakter Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi kita mohon maaf lupa sampai 7 turunan gitu ya, nggak apa-apa ya, wajar karena tradisi kita itu jarang yang menuliskannya. Nanti kan mungkin ingatnya 3, 4 ya dicatat aja gitu. Nanti kan turun ke bawahnya nanti akan ketemu 7 gitu. Lumayan gitu ya. Iya 2, 3, 4. Iya. Nah ini informasi penting ya terkait perjuangan para dhamma Rasul, khususnya Nabi Ibrahim, juga khususnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti itu untuk mengetahui karakternya itu ya, atau akhlaknya itu, pertama kita lihat dari sisi perjuangan sebagai pengantar ya, sisi perjuangan bagaimana
baginda Nabi Muhammad SAW itu menghadapi masyarakat jahiliyah ya. Jadi masyarakat jahiliyah itu sebenarnya bukan masyarakat yang bodoh gitu ya. Mereka ahli ekonomi ya, ahli siasat perang gitu, ahli perdagangan gitu ya. Tetapi jahiliyahnya itu karena tadi tidak menggunakan nalar akal sehatnya. Sama seperti orang sekarang juga ya, kembali jahiliyah kalau memang tidak menggunakan akal sehatnya gitu. Ya, contohnya banyak lah gitu ya, yang tidak menggunakan akal sehat ya. Contoh yang orang yang korupsi gitu ya, itu kan sebenarnya akalnya tidak sehat gitu ya, walaupun badannya sehat gitu ya, fisiknya sehat gitu, tapi kurang sehat ya. Kenapa? Karena nggak memikirkan bahwa korupsi itu kan pertama dosa besar ya, kedua akan merugikan dirinya, ketiga juga merugikan orang banyak gitu, apalagi korupsinya triliunan misalkan itu sebenarnya kan menyiksa diri sebenarnya. Nah, kenapa terjerumus? Karena tadi tidak menggunakan akal sehatnya, apalagi misalkan ternyata ketahuan gitu ya, masuk penjara kan berat itu, masuk penjara ya, stres ya, stroke, meninggal gitu. Nah, perjuangan pertama saya ingin berbagi sebagai pengantar ya, sebelum kita nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas satu persatu tentang akhlak gitu. Jadi supaya kita itu cinta Al-Quran ya, supaya kita rajin membaca Al-Quran, pertama mengingat sejarah bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW itu berupaya untuk mendapatkan kitab suci Al-Quran. Waktu itu mencari hakikat kebenaran hidup gitu ya. Ketika melihat bangsa Arab saat itu ya menyembah berhala ya, kemudian mabok-mabokan, kemudian main perempuan ya, riba merajalela ya, wanita tidak ada harganya ya. Kalau wanita lahir itu langsung dikubur hidup-hidup, bayangkan itu ya, dibawa ke tempat yang agak jauh dikubur hidup-hidup ya. Kan seperti itu tuh Arab jahiliyah itu. Nah, melihat kondisi itu Rasulullah kemudian berpikir gitu, akhirnya pergi bertahanus ke Gua Hiro. Nah, dan itu bukan satu Ramadan ya, itu ada yang mengatakan 5 sampai 7 Ramadan ya. Jadi bukan satu Ramadan dapat, tidak itu, dapat pertama kedua, berarti kalau 7 Ramadan dari usia 33 tahun Rasulullah itu sudah bertahanus di Gua Hiro. Dan sampai saat ini untuk mencapai Gua Hiro itu tidak mudah ya, harus ada niat yang kuat ya untuk napak tilasnya itu ya. Kebetulan saya ya alhamdulillah ya, walaupun baru 2 kali sudah sampai ke Gua Hiro gitu. Jadi naik ke sana ya pas waktu itu 2008 nggak ada program ya, 2000 kemarin 17 satu kali, 2019 sempat naik lagi ya, kebetulan bawa jamaah umroh untuk napak tilas perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi pas yang 2019 kemarin itu semangat 2 bis ya, 2 bis mau naik Gua Hiro gitu. Nah berangkat ke sana ya jam 10 malam, nyampe di tempat parkir. Tantangan pertama jalannya begini kan itu ya, jalannya begini jalan kaki itu. Nah, terus naik pas sebelum naik tangga-tangga, sekarang sudah ada tangga-tangga ya, itu entah berapa ratus tangga ya, kita nggak sempat ngitung lah gitu, yang jelas banyak lah gitu. Nah ternyata belum nyampe tangga itu kan di sana ada warung ya. Jadi pada ngopi ya, makan Indomie rebus gitu. Ternyata yang sampai Gua Hiro dari 2 bis ya, hampir 120 orang itu hanya 25 orang. Yang lain nunggu di warung kopi gitu. Dan itu pun jangan coba-coba istilahnya melihat ke bawah, lihatnya begini, ke bawahnya itu ya, begini ya. Jadi bukan begini, ke saking terjunnya. Ya, sampai ke sana ya di sana. Nah ini sebuah perjuangan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah di situ tuh nanti ada sebuah konsep ya, yang mungkin barangkali bisa dikembangkan.
Itu namanya Gua Hira, itu istilah saya itu zawiyah. Jadi Gua Hira itu zawiyah pertama baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya kita pun di rumah itu harusnya punya zawiyah. Ya, punya zawiyah sama. Jadi Gua Hira itu persis satu sajadah, ya. Satu sajadah menghadap Ka'bah. Allah desain gitu ya. Terus atasnya itu gini. Berarti dulu itu kan ada musola ya, sering gitu ya, lengkung gitu, emang itu sebenarnya niru bentuk Gua Hira gitu ya. Jadi pasti satu jadah menghadap ke Ka'bah ya. Nah kita pun dari situ itu di rumah kita harus punya zawiyah ya. Jadi apa, cari tempat yang nggak dilewati ya, nggak dilewati apa namanya keluarga kita gitu. Saya alhamdulillah setiap tempat tinggal itu punya zawiyah, jadi khusus buat saya saja. Jadi ibu bapak bisa dipisah, punya zawiyah. Nah, di situ itu zawiyah nanti punya pengaruh besar, yaitu apa? Termasuk Siti Maryam itu ya. Ketika Nabi Zakaria masuk mihrabnya itu ada buah-buahan, itu posisinya di zawiyah. Gitu. Nah di situ itu apa? Untuk sholat ya, sholat sunnah ya, kemudian zikir, baca Quran, merenung, itu pentingnya di zawiyah itu ya. Merenung ya. Untuk evaluasi harian kita itu. Sampai istri saya juga sempat ngiri sama saya, betah amat katanya di depan katanya. Saya punya kantor kecil ya, sekalian zawiyah di situ gitu. Karena memang asik kalau udah di situ tuh. Kayak seperti apa? Coba di apa praktekkan ya. Kalau ada yang belum, kalau ada yang punya, alhamdulillah dilanjutkan gitu ya. Disinilah kita merenung, zikir, dan itulah pemancar kita menuju alam langit istilahnya itu ya. Jadi enak menyambung di situ, kita istiqomah ya, baca Quran ya, sholat sunnah, zikir ya, dan lain-lainnya itu, termasuk merenung harian kita ya, itu sangat penting. Nah ini sebuah peristiwa ya, kemudian setelah mendapatkan wahyu pertama ya, surah Al-Alaq yang sangat pendek ya, tetapi sebenarnya itunya makna itu mempunyai makna yang luas ya. Yang kadang-kadang jarang dibahas ya, wahyu pertama itu dalam tafsir atau bari ya, Jami'ul Bayan itu jelaskan, itu jarang disinggung, langsung Iqra saja. Padahal itu di apa isti'adzah, Iqra ya Muhammad, isti'adzah ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Iqra basmalah, bismillahirrahmanirrahim, baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Nah, di sini juga yang unik itu ya, kalau kajian literatur Quran itu pakai kata-kata al-insan gitu. Ini jarang dibahas maksudnya. Kenapa kok yang dipakai itu kata al-insan gitu. Jadi manusia itu kalau dalam Quran itu ada empat yang merujuk bahwa manusia beda-beda tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ketemu al-insan itu. Pertama itu Bani Adam gitu ya. Artinya manusia Bani Adam itu. Bani Adam itu keturunan Nabi Adam ya. Bahwa kita yang hadir di sini itu keturunan Nabi. Ya, jadi gak usah pesimis, kan orang sangat apa istilahnya senang, oh keturunan Rasulullah misalkan ya. Kita juga keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nah, artinya dari sini tuh setara manusia kita ya. Berarti kita itu keturunan Nabi, keturunan orang baik. Nah, kita pun berusaha agar menjadi orang yang baik. Nah, gitu maksudnya itu. Sederhana kan ya. Nah, kemudian bashar. Bashar itu artinya manusia dari sisi fisik. Namanya basyariah. Tetapi ada pesan-pesan khusus ya yang disampaikan kitab suci Al-Qur'an pada surah Al-Kahf atau Al-Kahfi ya. Surah 18 ayat 110 di situ jelaskan, innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu semua, tetapi diwahyukan kepadaku kitab suci Al-Qur'an. Artinya ya, kita ini sebagai basyar, sebagai manusia harus juga menginstall Al-Qur'an gitu maksudnya. Supaya kita jadi manusia yang baik, yang sempurna, kita harus mengambil kehadiran kitab suci Al-Qur'an. Artinya apa? Oh, kita itu harus berusaha mampu pertama membaca Al-Qur'an secara baik dan benar.
Jadi kita itu harus mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar ya, sesuai dengan salah satu periwayatan baca Quran ya, karena Al-Quran itu berdasarkan riwayat ya. Khususnya Indonesia itu berdasarkan baca Quran riwayat Hafs, Anasim, Torik Syatibiyah. Beda di Maghribi, Maroko itu riwayat Wars, An-Nafi ya contohnya itu. Nah berarti kita itu sebagai bashar itu harus berusaha agar kita mampu membaca Al-Quran secara baik benar, juga berusaha untuk mempelajari isi kandungannya agar kita bisa memahami pesan-pesan yang disampaikan kitab suci Al-Quran gitu. Nah kemudian masuk Anas. Nah, ya, Anas itu manusia sebagai makhluk sosial, makhluk bermasyarakat, makhluk yang bergaul, tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa, tetap ya memerlukan. Nah termasuk di sini dibahas ya sebagai pengantar. Nah ternyata Al-Quran itu memberikan solusi setiap permasalahan-permasalahan, khususnya kita sebagai Anas makhluk sosial itu diberikan rincian secara jelas ya dan tegas ya, bahwa ketika kita menjadi Anas manusia itu ya, di sini ada pada surah Al-Baqarah ayat 83, surah An-Nisa ayat 36, itu Allah memerintahkan setelah kita beribadah kepada Allah melalui ya sholat wajib, sholat sunnah, dan ini juga anugerah sholat itu ya, kemudian baca Quran, zikir ya, haji umroh sebentar lagi ya, saudara-saudara kita ya, kemudian saum Ramadan, itu namanya beribadah kepada Allah. Kemudian setelah beribadah kepada Allah itu Allah memberikan rincian berikutnya, yaitu wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua, baik orang tua kita itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Kalau masih hidup ya kita bahagiakan semampu kita, kalau sudah meninggal kita doakan ya. Doakan semoga orang tua kita yang sudah mendahului kita yang mendapatkan curahan kasih sayang Allah, mendapatkan maghfirah ampunannya ya, diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah, itu doakan gitu. Kemudian wabil qurba, dan berbuat baik kepada saudara-saudara dekat ya, adik kakak kita, paman kita, uwak kita misalkan ya, bibi kita ya, kakek kita, buyut kita kalau masih ada, kita berbuat baik gitu. Kemudian wal yatama wal masakin, berbuat baik juga kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin. Juga wa qulu linasi husna, dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan husna yang baik, yang bermanfaat, yang berfaedah. Nah, berarti kita itu sebagai Anas makhluk sosial, kita mengikuti acuan ini gitu. Kemudian di An-Nisa diberikan penjelasan lagi, juga berbuat baik kepada tetangga dekat, tetangga jauh, dan berbuat baik juga kepada teman sejawat. Wah, indah sekali ini Quran memberikan tuntunan. Nah, ini termasuk akhlak juga maksudnya. Jadi, kita itu ya sebagai makhluk sosial, sebagai Anas itu, nah ini pola-pola hidup kita, mengikuti pola kitab suci Al-Quran ya, mengikuti pola hidup baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian masuk kepada al-insan gitu. Jadi al-insan itu makhluk spiritual, makhluk ruhania. Nah itu dengan zawiyah tadi ya, dengan zawiyah tadi kita itu di situ kita dididik ya untuk selalu dekat kepada Allah ya. Nah, tadi dengan baca Quran, dengan sholat ya, dengan zikirnya yang aman-aman saja ya. Zikirnya yang aman itu ya sholawat, istighfar ya, kemudian zikir tawaf ya, boleh dipisah boleh disatukan ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, terus diulang-ulang sambil diresapi ya. Termasuk astagfirullahaladzim itu sambil diresapi gitu. Bahkan kalau mau nyoba ya silakan ya. Ini tidak ada literaturnya, tetapi ini hasil riset ya, bahwa kita untuk mencapai al-insan makhluk spiritual ya, itu sebenarnya ada sarana yang mudah ya. Sarana yang mudah barangkali
belum pernah dilakukan ya. Kalau sudah ya lanjutkan ya. Supaya kita itu mengenal, misalkan begini, pertanyaannya sederhana. Misalkan saya tanya Pak Haji dulu deh. Kalau saya tanya itu, Pak Haji hatinya sedang apa? Hatinya sedang apa? Hatinya. Hati Pak sedang apa? Ya sekarang. Konsentrasi ya, oke. Jawaban yang bagus tapi belum tepat. Gitu. Ya? Sedang berzikir. Zikirnya apa? Oke, ya lagi zikir. Oke. Kemudian, Bob? Lagi senang. Oke. Ibu lagi apa ibu? Ibu hatinya lagi apa? Lagi tenang. Ibu bahagia. Ya alhamdulillah sudah bagus gitu ya. Cuma nanti kita tingkatkan lagi. Kita tingkatkan supaya kita lebih dekat lagi mengenal hati kita. Nah, dengan mengenal hati kita nanti kita juga dengan mudah mengenal Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, jadi ilustrasinya ya, ketika kita mempunyai Android yang baru ya, apalagi yang mahal ya gitu. Kira-kira bisa dipakai enggak kalau enggak dicas? Enggak. Nah, gitu maksudnya. Sama dengan hati kita ya, ketika kita tidak cas, itu tidak kosong lah gitu maksudnya. Nah, saya ingin berbagi ya, karena ini berkaitan keseluruhannya termasuk akhlak budi pekerti itu sebenarnya sangat sederhana ya. Nanti dicoba nanti malam silahkan ya. Tapi malam ya, habis maghrib boleh, habis isya boleh, tengah malam boleh. Zikirnya sederhana, zikir istighfar. Istighfar yang pendek ya. Tapi bacanya itu ya 1000 kali sekali duduk. Ya, hanya 1000 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 1000 kali sekali duduk. Nanti malam dicoba. Ini artinya apa? Untuk mengaktifkan zikir qalbi kita. Nah gitu, supaya qalbi kita itu zikirnya aktif. Itu belinya 1000, gak ada literaturnya, tapi ini riset gitu ya. Insya Allah coba. Nanti malam coba ya. Kalau misalkan udah sampai 100 ya tidurnya nyak, biarin aja tidur gak apa-apa gitu. Gak usah dilanjutkan. Nanti besok malamnya ulang lagi gitu. Oh besok malamnya ternyata nambah 200. Setelah 200 ternyata tidurnya nyak, lanjutin gak apa-apa. Besok malamnya ulang lagi dari awal lagi gitu. Nah itu namanya ternyata istighfar itu hawanya ngantuk. Ya, iya duduk. Kalau bagus ya sholat dulu ya, 2 rakaat sholat dulu. Isi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sambil direnungkan. Ya Allah ampunilah dosa-dosa saya dulu. Mungkin pernah nakal gitu misalkan kan seperti itu ya. Jadi insya Allah sakit. Nah nanti itu zikir qalbinya aktif nanti insya Allah dengan izin Allah ya. Jangan percaya saya dulu ya, tapi dicoba dulu ya. Nanti kalau udah dicoba ternyata apa yang saya ucapkan itu ternyata benar. Dalilnya banyak ya, perintahnya banyak ya dalam Quran itu ya. Termasuk di surah Ali Imran 190 ya. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ya. Itu jadi dalam keadaan berdiri ya, duduk, berbaring itu selalu zikir kepada Allah. Juga sempat ditanya ya Siti Aisyah bagaimana zikir Rasulullah? Kullu ahya ya. Seluruh hidupnya Rasul itu zikir kepada Allah. Nah, itu yang disebut dengan zikir qalbi ya. Jadi kayak gini aja kayak ngomong itu. Itu hatinya itu zikir gitu. Jangan percaya dulu. Ya, jangan percaya dulu praktek. Tadi Bapak udah jawab, mudah-mudahan udah betul kan? Jadi walaupun ngobrol itu sini misalkan saya cek gini, lagi apa nih saya? Oh sama juga zikirnya ya, lagi zikir tawaf gitu ya. Nanti kadang sholawat, kadang istighfar terus muter. Itulah sebuah kebahagiaan ya, kesempurnaan kita menjadi manusia al-insan makhluk spiritual. Itu latihannya tadi dijawab. Silakan nanti malam dicoba ya gitu.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, terus. Nah ini beberapa poin penting terkait bahwa kita adalah manusia, ya, karena manusia itu makhluk yang paling sempurna, ya, ketika tetap mempertahankan manusia sebagai manusia, ya, sebagai Bani Adam, sebagai Bashar, sebagai Anas, dan sebagai Al-Insan. Ternyata memang kebanyakan manusia itu banyak yang keluar dari kemanusiaannya. Kenapa? Karena tidak mengikuti tuntunan Al-Quran. Mungkin ini sebagai pengantar dulu, barangkali sambil diskusi, ya.